Oke, selamat malam semuanya. Hari Jumat, besok udah libur, Senin juga libur ya. Jadi yang membuat kita hari terakhir bertemu dengan Vivi ya. Hah? No? Oh nggak apa-apa. Bayangan. Oke. Habis itu hari ini acara kita hari apresiasi lah untuk Vivi ya, karena udah berada di studio ini cukup lama gitu. Mungkin dari kita mungkin ya kali ya kasih semacam testimonial gitu buat Vivi, buat dia kenang-kenangan. Mungkin zaman Vivi orang-orangnya juga udah hampir nggak ada ya, kesisa gitu. Jadi ini salah satu edisi terakhir dari yang dulu ya, saya pikir gitu. Dan menurut saya perjuangan juga nggak mudah gitu ya. Udah berulang kali ganti posisi, di bawah, di atas, dia mau bolak-balik lah. Saya pikir Vivi menjalani banyak hal gitu yang mungkin bisa di-share di sini gitu. Saya pikir gitu dulu kali ya. Mungkin ini nanti kita mulai pakai mungkin orang-orang yang kerja sama Vivi gitu, mungkin bisa ngasih testimonial gitu kali ya. Habis itu nanti kasih habis itu mungkin baru Vivi kali ya, mungkin gitu kali ya. Pertama kenal kita dari chat. Ya bener kan, kamu chat aku buat nanya alamat apartemen kalau nggak salah. Abis itu waktu aku pindah ke sini juga kamu ikut bantuin beres-beres angkat barang. Itu yang pertama kenal. Abis itu baru masuk sini kan ya, mau kerja. Terus aku kira kamu tuh diem, orangnya kalem gitu. Ternyata nggak beda jauh sama Dini sama Aklen ya. Sama gokil. Terus kalau misalnya itu buat ini ya, kalau buat kerjaan jauh banget berkembang. Jauh banget berkembang. Terus untuk kerjaan juga kamu bisa handle banyak, bisa nyelesain banyak hal-hal yang detail apalagi. Terus ya semoga ini aja deh, semoga kedepannya bisa jauh lebih baik, lebih berguna buat orang lain dan bisa bahagiain orang lain, apalagi diri kamu sendiri. Itu aja sih. Thank you. Vivi ya, Vivi pertama kali kenal itu orangnya kalem banget kelihatannya gitu. Terus juga nggak banyak ngomong gitu pertama kali ya. Tapi setelah mengenal lebih jauh ternyata Vivi orangnya kebalikan dari itu semua gitu. Dia orangnya pemberani ternyata. Dia berani ke proyek sendirian gitu, menghadapi tukang-tukang lapangan. Mungkin seperti kayak yang kejadian kemarin gitu ya, menghadapi Mas Aep ya. Itu memang butuh kesabaran yang luar biasa sih jujur. Kalau ngelihat dari percakapannya dia di grup gitu, saya juga pernah ada di posisi kayak gitu juga, cuma bukan dong, masa jadi Aep. Jadi Vivi-nya tapi banyak Vivi dia bisa ngontrol emosinya dia, sampai akhirnya dia ya mungkin agak ngucapin capek juga di grup gitu secara terbuka gitu. Jadi keren lah buat Vivi bisa menghadapi sosok seorang Mas Aep yang belum semua orang tahu kalau dia orangnya emang punya karakter yang berbeda mungkin ya dari tukang-tukang yang lainnya gitu. Butuh kesabaran, butuh pendekatan yang oh iya lupa deh, sorry. Oke,
cut ya, di-cut ya. Ulang. Aduh. Gara-gara kejadian kemarin jadi ingat kejadian itu juga. Oke Kak, kalau Vivi orangnya itu sangat baik banget di dalam studio ya. Mungkin meskipun saya juga nggak bersinggungan kerja secara langsung, mungkin, tapi pernah juga Vivi ikut bantu Bukit Golf dulu waktu bikin schedule kusen kalau nggak salah ya, Vi. Kita sempat kerja bareng. Tapi kayak dia lupa juga sih. Tapi iya. Ya, kalau kerja bareng kayaknya enggak. Cuma yang pasti kalau lihat Vivi dia orangnya suka have fun aja sih dia. Paling enak kalau diajak refreshing gitu kayak karaoke. Terus juga kadang juga ngajak ke Didi gitu. Design development kan? Iya. bukan double door ya. Kadang juga suka ngajak pijit gitu. Ada yang mau pijit gak gitu. Pokoknya ya Pernah ikut aja ya kan dia. gak diajak gue. Ya gitulah dia. Pokoknya selalu ingetin kita kalau habis kerja kita harus refreshing gitu. Meskipun ya nggak terus menerus sih, ini sebulan sekali gitu. Ya apa lagi ya, paling itu aja dulu kali ya. Mungkin harapan aja mungkin Vivi dari sini bisa lebih siap gitu lagi menghadapi dunia luar ya, dengan bekal yang udah didapat di kantor ini, studio ini gitu. Mungkin sukses selalu buat Vivi, semoga nanti bisa ketemu lagi di lain waktu ya dengan Vivi yang lebih keren lagi lah. Ya Vivi awal-awal masuk ya dulu bareng Arlen ya. Jadi Vivi itu temen cerita sama temen minum ya. Minum air kan maksudnya. Iya. Gitu. Vivi tuh orangnya asik sih. Ya biasa aja dong. Vivi tuh asik. Terus baik juga. Terus kalau kerja bareng Vivi tuh beberapa kali orangnya sincere gitu ya. Kalau ngebantu tuh benar-benar ngebantu gitu. Jadi kayak nggak setengah-setengah gitu. Kayak sampai ada lagi nggak gitu. Sampai beres lah gitu ya. Terus Vivi tuh asik ya. Asik itu kalau nyeletuk aja gitu ya. Soalnya nanti kalau Vivi pergi gitu udah nggak ada lagi di kantor, tiba-tiba teriak gitu kan ya. Gitu ya. Suka bikin kaget ya. Iya, kaget. Suka mengeluarkan suara-suara aneh gitu. Walaupun gue juga suka mengeluarkan suara-suara aneh gitu. Kalau Momen-momen sama Vivi itu banyak sih. Momen serius, momen bercanda gitu. Tapi satu momen yang mungkin gue udah pernah cerita ke teman-teman juga gitu kan. Vivi tuh pandai tertawa dalam tangisan. Tapi literally begitu gitu. Kayak ketawa gitu tapi keluar air mata. Kocak. Lu kenapa gitu? Enggak. Itu nangis. Ini kocak. Jadi mungkin untuk hal-hal lain gitu, apapun yang diperjuangin Vivi saat ini gitu, apapun yang dikejar saat ini, baik hal personal gitu maupun komunitas ya, baik sama keluarga gitu, sama pasangan gitu kan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih lancar lagi gitu dan dimudahkan dalam segala perjuangan dan struggle kedepannya gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya lancar ya, sukses ya buat kedepannya gitu. Jangan lupa sama kita.
Vivi itu kalau bisa anak-anak bilangnya sanguin banget anaknya. Dulu awal-awal yang pertama kali nyapa apa ya di kantor tuh ya Vivi gitu. Dan orangnya welcome banget gitu. Yang lainnya kan belum siapa gitu. Ini langsung nama gue Vivi gitu. Tapi bisa ketawa kan? Anaknya friendly banget gitu. Jadi kita pun mau apa ya, mau ngobrol tuh jadi nggak sungkan gitu. Jadi gampang kita dekat sama Vivi gitu. Terus untuk pas kerjaan pun juga orangnya care banget. Lu bantuin ini nggak bisa apa ini caranya gitu. Bener-bener inilah bantuin. Kalau misalnya kesusahan yang ngebantuin itu pertama kali sejak itu saya kan nggak tahu ya ekspektasi kerja di awal-awal itu kayak takutnya gue dituntut bisa apa gitu, tapi pas kerja sama Vivi itu malah diajarin banget gitu loh, jadi ekspektasi itu jadi hilang semua gitu. Jadi enak banget nih kerja di sini, friendly banget gitu, seniornya aja mau ngajarin banget gitu. Terus ya awal-awal udah ngerjain melawai terus clubhouse yang dulu dibilangnya kerjaan yang dipegang Vivi nggak jadi semua. itu cukup ini sih. Terus awal-awal lihat Vivi bisa serius megang dulu kan yang megang RAB itu kan kebanyakan cewek ya, Vivi, Dini, Arlen gitu, kayak ini gila sih cewek-cewek tangguh. Cewek-cewek tangguh gitu, semoga kedepannya bisa lebih tangguh lagi. Terus dan pesannya semoga kedepannya bisa bisa menemukan apa yang bisa enjoy gitu di kedepannya. Terus ditunggu kabar baiknya, kabar gembiranya dengan yang nanti nggak tahu. Gitu sih ya. Congratulations buat Vivi. Kalau Vivi itu kan apa ya? Iya. Suara ganteng nggak apa-apa. Oke, dulu ketemu Vivi yang benar-benar ketemu pertama itu waktu di Jogja sih sebenarnya. Karena sebelumnya kan kalau Oma sama studio kan beda tempat gitu, jadi intensitas ketemunya sangat jarang gitu. Jadi di Jogja itu waktu kita trip bareng kantor ke Jogja itu kan ketemu Vivi nih. Gua kira kayak cici keren gitu, arsitek keren. Kayak yang cool, kalem gitu kan. Ternyata kopla gitu. Kocak gitu jadinya. Kopla, kocak, terbuka, welcoming banget, seperti teman-teman kata lah, sangat welcome dan sangat care terhadap teman-teman semua di sini. Dan Vivi salah satu yang berani dan yang berhasil buat membujuk saya potong rambut. Terus dipotongin sama Vivi 3 jam. Dibantu partnernya Ufi gitu. Terus ya kita banyak salah satu teman cerita yang baik lah Vivi, dan banyak mengenalkan hal-hal baru kayak nonton drama dan sebagainya macam gitu. Kedepannya buat Vivi semoga tambah lebih baik dan menekuni apa yang dia sukai dan bersyukur dengan hal itu gitu. Dan ya karya-karyanya lebih di ini lagi karena emang bener-bener bagus gitu kalau kalian buka ininya
dan yes sometime lah nanti kita ini lagi gitu. Terima kasih, thank you Vivi. Ya, untuk Vivi, pertama kali tuh sama Vivi tuh inget banget gitu. Dulu disuruh sama Karits ya. Dulu desain privilege banget gitu ngedesainin kamar bambu yang atas ya, Vi. Ngukur bareng dulu. Kayak ini tuh gini loh gitu. Ukur nih. Oh, lebarnya plannya tuh kayak gini loh gitu, ada layoutnya gitu-gitu. Terus kayak ketemu Vivi. Oh, gue kira nih Vivi umurnya lebih lebih tua jauh daripada gue gitu. Ternyata nggak jauh-jauh banget gitu. Gue kira kayak seumuran sama siapa? Kali lah seumuran. Enggak ya, ternyata ya kira kan lebih bawah banget gitu kan si Vivi, kayak oh ini kok kayak kalem gitu, kayak bijaksana gitu. Ternyata semakin lama semakin mengenal gitu, kayak oh ternyata Vivi suka juga melakukan hal aneh gitu, nggak kita doang gitu kan. Ternyata Vivi juga suka melakukan hal aneh gitu, tiba-tiba teriak gitu, bener kita lagi fokus kerja gitu kan, tiba-tiba ngedumel sendiri gitu kan, tiba-tiba nge-scream ya, kalau kita bilangnya nge-scream gitu kan, tiba-tiba nge-scream sendiri gitu kan. Unik sih, kayak Vivi gitu, termasuk ya Vivi juga mungkin salah satu orang yang bisa dibilang ya yang tangguh juga lah, dari mungkin pertama Ica gitu, kedua Meme gitu, mungkin ketiga hasilnya Vivi gitu yang paling tangguh. Mungkin sekarang lihat gimana sih konstruksi gitu, ketemu sama mandor, ketemu sama tukang di lapangan gitu, yang bener-bener mungkin kadang-kadang bikin nangis ya, Vi. Gitu, kadang-kadang bikin nangis. Cuma tapi mungkin ya Vivi udah mulai kebentuk gitu, Vi. Mungkin kedepannya mungkin di permasalahan selanjutnya gitu, lo bisa belajar dari sini gitu. Ternyata lo tuh mungkin dibentuk gitu, jadi nanti ketika ada masalah baru lo bisa lebih kuat gitu kan. Dan pesan buat Vivi sih lu mungkin orang yang bisa dibilang di atas rata-rata gitu, tapi terkadang pikiran lu yang mengatakan kayak nggak bisa nih gitu, nggak bisa gitu kan, padahal lu sebenarnya bisa gitu. Tapi ya itulah Vivi gitu, sebenarnya dia bisa, tapi kadang-kadang hatinya bilang nggak bisa gitu. Jadi kesannya kayak rendah diri ya, padahal dia sebenarnya bisa gitu. Desain lu juga bagus gitu, jadi jangan takut, Vi gitu. Jadi ya kalau nggak mau jadi arsitek, jadi interior lah. Gitu paling gitu. Itu aja sih. Sukses buat Vivi ke depannya gitu. Tetap keep in touch sih. Ya. Terima kasih. Apa lagi? Nah, Bener gak? Kita lihatnya biasa aja. Balu banyak hal. iya. Yang mana? Hah? Kak Vivi? Apaan sih? Vina. Enggak lah. Ya kan fokusnya Kak Vivi ya, oke. Tadi nggak fokus ya? Apaan sih? Enggak. Oke. Kak Vivi gitu ya. Dulu masuk ke sini tuh belum pernah ketemu Kak Vivi, cuman ketemu tiap hari Senin doang karena di Zoom ya. Terus pertama kali lihat tuh kan dulu belum on cam gitu mungkin ya, gue lupa sih. Terus ternyata ada loh di sini cici-cici lucu gitu kan, gue mikirnya gitu. kan nggak pernah ketemu gitu. Terus ada ini kan baru tahu ada orang lain juga di luar studio gitu. Ternyata nih orang ternyata udah WFH lama banget gitu. Penasaran nunggu momen-momen kapan nih orang masuk gitu. Pengen ketemu langsung, pengen kenalan gitu. Dan ternyata pas udah dulu tuh inget banget kesini tuh gara-gara kena ke lapangan, terus kayak dipaksa sama Karen Kadini buat ke kantor gitu kan. Terus lucunya nih orang tuh kayak diisengin sama anak-anak lain, kayak tasnya diisi bata gitu kan. Kok ini orang kenapa gitu pulang-pulang bawa bata gitu. Dari sini kan lucu gitu, maksudnya nggak expect gitu. Wah nih orang kalau digituin kayak gitu udah kebayang sih, maksudnya tipikal orangnya yang gokil gitu. Terus udah beriring jalannya waktu, terus akhirnya ada momen Kak Vivi akhirnya masuk ke sekolah, masuk ke studio. Terus akhirnya bisa ketemu langsung dan memang kayak bisa langsung interaksi langsung gitu. Dulu kan belum pernah, karena masih kepisahkan dulu ya yang di situ sama sini gitu ya. Terus ada pas udah
Sebelumnya tuh masih kayak ketemu tuh pas mau absen doang gitu ya, seinget gua, karena belum pernah proyekan bareng, terus juga jarang berinteraksi juga karena dipisah dulu makannya kayak gitu. Tapi ada momen pas udah pindah ke Bambu, mulai kenal tuh sama Kak Vivi, dan nggak tahu kenapa, kalau menurut gue ya Kak Vivi salah satu orang yang menurut gue apa ya, klop aja gitu, kayak dari apa ya, dari apa ya kata ya kayak dalam banyak hal tuh gue kayak ngerasa banyak kesamaan dan Kak Vivi gitu. Maksudnya kayak bukan gimana ya kayak dari dia foodie juga, orangnya suka makan kayak gitu kan. Terus Kak Vivi tuh kayak jadi patokan gitu, kalau Kak Vivi jajan gue pasti jajan gitu. Iya. Enggak, tapi nggak tahu kalau udah gak ada Kak Vivi mungkin gue lebih berhemat atau bernahan diri gitu kan. Nggak mungkin. Nah, tapi Kak Vivi tuh kayak benchmark gue banget lah pokoknya. Serius. Gue ngerasa kayak gitu sih. Terus gue juga nggak expect ternyata dia juga dengerin lagu yang dulu gue dengerin juga gitu, dan ya itu ya gitulah maksud gue dalam beberapa aspek tuh bener-bener kayak gue ini orang kayak temen lama gitu lah, kasar gitu lah, maksudnya banyak kesamaan gitu. Terus secara kalau dalam pekerjaan dulu pernah barengan juga, kayak bareng di Intercon ataupun di Odarik. Bener kata yang lain, Kak Vivi tuh orangnya totalitas banget. Ini jangan mikir cringe atau gimana, tapi memang gue ngerasa Kak Vivi tuh kayak kalau misalnya tadi bener banget, kayak lu kalau ngelakukan hal sesuatu tuh bener-bener kayak maksimal banget gitu. Sampai kalau udah beres pun kadang masih nanya, ini masih ada lagi nggak yang mau dibantu gitu-gitu. Kadang suka nggak enakan, tapi kayak Kak Vivi juga kayak apa ya, kayak terus ngedorong ya, ikut care banget lah pokoknya, intinya lebih ke care banget ya dalam pekerjaan dan profesional banget gitu. Terus kalau dalam pas di studio kerasa banget sih, maksudnya kalau ada Kak Vivi tuh studionya kayak lebih rame gitu. Lebih rame dalam artian kayak tiba-tiba teriak atau tapi maksudnya gue tahu sih itu kayak mungkin bentuk stress release lu gitu, dan secara tidak langsung kayak nular juga sih, gue tiba-tiba suka teriak juga gitu. Nggak tahu sih, kadang kalau itu apa enggak kalau maksudnya kayak banyak belajar banget dari Kak Vivi, dan paling seneng banget kalau mau diskusi soal elektrikal tuh gue pasti biasanya ke Kak Vivi sih. kayak senpai-nya banget gitu. Ya maksudnya seneng banget aja gitu, dia tuh kalau kasih tahu tuh to the point, terus juga clear gitu, oh ada alasannya, oh ini ada gini-gini, jadi kayak banyak banget gitu ilmu yang bakal lu dapet gitu kalau nanya Kak Vivi tuh. Terus satu hal mungkin yang menurut gue sangat gue sayangkan gitu, karena gue belum dapet. Dulu tuh pernah ngobrol kalau gue pengen belajar ngelukis kayak Kak Vivi, cuman gue belum ada kesempatan ya kayaknya. Kayak sibuk sendiri masing-masing mulut. Padahal tadi udah niat kayak pas libur mau belajar dari Kak Vivi buat belajar lukis kayak gitu. Mungkin next time kalau kita bisa ketemu lagi, kita bisa kayak hangout bareng buat belajar suatu hal yang baru gitu. Dan semoga dengan Kak Vivi melanjutkan di luar sana, Kak Vivi bisa mengejar mimpinya yang memang udah ditunggu-tunggu sejak lama. Terus juga bisa meneruskan apa yang Kak Vivi memang sedang kejar dari dulu, dan atau sesuatu yang baru yang bakal Kak Vivi raih di depan. Dan semoga juga Kak Vivi sering-sering main kesini. Gak tau sih kapan. Iya, kan tau ada project di Gading kan banyak, jadi kan bisa ketemu. Ya kan Kak Vivi bilang rumah Gading kata deket rumah Kak Vivi. Iya. Ya gitu sih, pokoknya ke depannya Kak Vivi semoga sukses selalu dan juga semakin banyak besi di sini ya. Ketemu lagi. Jalan saya mana langsung gitu ya. Ya gitu. Ya pokoknya harapan kedepannya yang terbaik buat Kak Vivi, dan semoga apa yang udah kita pernah jalani bersama di sini gitu bisa nggak, maksudnya lebih ke bisa bermanfaat buat gue dan juga buat Kak Vivi gitu. Dan kalau misalnya pun ada hal negatif dari gue atau ya pokoknya memang nggak baik, jangan diingat-ingat lah. Dilupain aja. Semoga sweet memories aja gitu.
Nggak tahu. Thank you Kak Vivi udah. Salam dari Binjai. Enggak. Aduh, ngomong apa ya? Aduh. Nih, jujur saya tuh nggak bisa ngomong depan umum banget itu, nggak tahu ya lagi bingung. Aduh, apa ya? Ini gue yang grogi lagi, gue yang malu, gimana ya? Ya, pertama kenal Kak Vivi itu kita dulu pernah Duh, iya lagi, nggak cuma sekali lagi, aduh gimana nih? Ya jadi apa ya? Pertama kenal Kak Vivi itu dulu pas zaman pas kita masih di Benteng. Jadi kenalnya virtual, waktu itu kalau tiap meetingnya tuh Zoom, pakai Skype setiap hari Senin gitu. Sampai sekarang nggak pernah ada ini sih ya, kita nggak pernah ada sempet kerja bareng gitu, nggak pernah ada kesempatan buat seproject bareng gitu. Tapi mungkin pernah sih sekelumit ngebantu Kak Vivi gitu, atau dibantu Kak Vivi juga di Intercon gitu. Vivi itu seorang yang tadi cantik udah ya, udah pengajar. Pengen ngomong gitu tadinya udah diomongin duluan. Orangnya tuh seru ya, bener kata Rian, kalau di studio tuh nggak ada Kak Vivi tuh saya juga nggak bisa berteriak gitu, karena nggak ada yang nyaut, biasanya kan ada yang nyautin gitu ya. Jadi kalau dia udah mulai teriak, saya ikutan nyaut gitu. Udah nggak ada, ya beberapa sama sih, cuma mungkin nggak sedalam Kak Vivi kalau ngobrol gitu. Maksudnya nggak sebanyak yang bisa dikulik gitu. Misalkan kayak dia tahu ini, gue tahu ini, kita ngobrol gitu. Udah nggak ada lagi pemandangan yang bisa dilihat, maksudnya bukan maksudnya pemandangan, maksudnya kayak bahasanya yang bisa dilihat. Kalau misalkan kan lu ada yang keluar si Kak Vivi, oh habis mandi gitu misalkan. Nggak, bahasanya nggak, bahasa tuh salah belum lengkap nih, maksudnya tuh gue tuh ngenalinnya ngenalinnya kayak misalkan kayak, oh nih Kak Vivi kalau habis mandi tuh bajunya celananya belum kelar nggak, maksudnya celananya pakai celana biru nomor 7 biasanya kan gitu ya. Iya. Kan enggak, lu semua lihat, bukan gue doang. Maksudnya gitu. Terus pakai kaos panitia biasanya, sama anduk dicepol di kepala. Dan itu habis itu lanjut kerja gitu. Itu kan maksud gue itu pemandangan orang habis mandi tapi kerja lagi gitu kan jarang ya. Gitu. Itu khas banget gitu. Kalau misalkan Kak Ica pagi-pagi pakai daster gitu, maksudnya itu kan khas gitu ya. Ada orang tuh masing-masing punya khasnya. Maksud gue ada kekhasan yang hilang gitu. Jadi ada yang nggak bisa dilihat lagi yang kayak gitu. Kalau Rian kan emang nggak mandi. Gitu maksudnya. Gitu. Ya, gue percaya sih dengan lo resign itu adalah pilihan yang terbaik gitu. Jadi gue harap di sini semuanya bisa ikhlas gitu, maksudnya. Bukan, maksudnya kayak gak siap aja. Aduh hari ini ya gitu kayak. Maksudnya maksudnya kita semua harus merelakan, maksudnya emang dia maunya dia begitu, tapi udah saatnya dan ada yang dia cari lah gitu. Itu cari event itu ilmu kah atau mentally lah atau money lebih banyak atau gimana gitu. Ya, aduh.
Itu aja lah ya, itu dulu. Ya, gitu aja. Aduh. Enggak, bukan itu juga. Dan dengan bahasa tubuh aja. Peluk aja deh. Peluk garis dong, jangan gitu. Kata Kavit, tau gitu gue gitu. Ngomong gak? Gue bingung nih. Tuh. Susah sih kalau harus ngomong kayak gini, maksudnya apa ya? Peluk aja baga. Saya tahu sih Vivi tuh orangnya gelian gitu kalau canggung. Jadi ya udahlah. Enggak apa. Nanti kita ketemu lagi enggak? Masa? Semua orang bilang gitu tuh. Jadi ngobrol tuh nih. Udah nanti aja ngomongnya. Yang lain dulu aja. Siapa nih? Siapa nih next? Tio aja lah Tio. Kayak suka terharu gitu orangnya. Apa ya? Waktu itu panggilan cantik kan? Kalau Vivi itu kita kayak nggak pernah kerja bareng nggak sih? Tapi seringnya bergaul bareng gitu. Maksudnya sering main bareng nggak sih gitu sama dia? Terus kayak sering bareng waktu ngelembur gitu nggak sih? Nah terus jadi banyak cerita sih waktu itu. Terus oh ya sampai sekarang gitu. Terus apa ya? Bakal kehilangan sosok influencer studio sih. Kayak dia tuh sering tiba-tiba kayak makan ini yuk gitu, nonton ini yuk gitu. Terus anehnya tuh semua orang tuh kayak mau gitu, kayak ayo gitu. Tuh bakal kangen sih kayak gitu sih. Kayaknya nggak ada, ada lagi nggak sih? Kayaknya nggak ada lagi yang kayak gitu. Terus apa ya? Dia orangnya heboh banget sih. Terus ngisi suasana banget. Ingat banget tuh dulu waktu gua pertama masuk, dia kayaknya yang paling rame deh waktu itu, ya nggak sih? Iya. Oh nggak inget ya. Terus apa lagi ya? Mungkin dia tuh orangnya juga care sih menurut gue. Kayak waktu gue gejala DBD kemarin gitu, dia yang kayak udah tidur aja nggak usah kerja gitu. Terus barusan kemarin banget tuh dia bilang lu tuh jangan diforsir terus tiap hari gitu kayak jangan kayak gitu. Itu kayak ya care banget sih gitu. Terus mungkin semoga sukses setelah ini gitu, apapun yang lu mau jalanin gitu. Jangan lupain kita. Terus apalagi ya, kalau kata Rian kan kemarin kan kita sempat dibacain satu-satu kan, kayak hewan apa gitu. kan lu kan kayak kelinci kan katanya. Semoga lu bisa melompat lebih tinggi di luar sana. Gitu. Udah itu aja kayaknya. Happy graduation. Pertama kali waktu kenal Kak Vivi kan, soalnya Kak Vivi jadi maksudnya mentor aku gitu kan. Terus
Enggak ada kamera. Terus Enggak. waktu itu kan internnya kerjanya di luar gitu, aku sama Gaby. Terus Kak Vivi itu kayak keluar ngebrief tugas gitu kan. Jangan nangis dong. Anan. Oh, utuk-utuk. Iya. Nggak ada tisu ya? Nggak ada tisu. Gue nangis juga. Nyalain dulu aja. Oh ya, Kak Billy dulu. Nasi human nggak apa-apa. Yang mau ditutup dong. Adi Rahman. Udah. Ini silakan. This is serious ya. Bapain tuh. Terus kan gak bisa ngomong deh kayaknya. Terus kayak Kak Vivi ngajak masuk gitu kayak, yuk kerja di dalam aja gitu. Lumayan kerasa kayak ke welcome gitu sih. Maksudnya kerja bareng Kak Vivi. Terus Kak Vivi kayak orangnya sabar menurut aku. Kalau misalnya aku kerja waktu itu kan nggak berapa ngerti shortcut gitu. Terus Kak Vivi selalu ngomong kayak nggak apa-apa, kan belum kebiasa kayak gitu. Terus waktu pertama-tama kan cukup awkward gitu ya sama yang lain. Terus menurut aku kayak Kak Vivi Astaga. kayak selalu ngasih tahu cara-caranya supaya bisa kerjanya lebih cepat gitu. Terus kalau misalnya waktu hari pertama itu kan Kak Vivi juga yang kayak jangan pulang malam-malam gitu. Terus misalnya kayak kalau aku pulang sendirian selalu kayak nyariin jangan pulang sendirian gitu, pulang sama yang lain aja, nurut aja gitu. Terus itu bener sih, kayak studio kayak lebih seru kalau ada Kak Vivi gitu. Kayak selalu nyeletuk gitu kan. Iya. Ya gitu sih Kak. Seneng banget sih bisa kenal Kak Vivi gitu. Ya thank you sih udah ya kayak udah ngajarin banyak hal gitu ke aku. Terus kalau misalnya Kak Vivi lagi sibuk itu, misalnya banyak kan Kak Vivi banyak ngurusin hal-hal gitu kan, walaupun sibuk gitu, kalau aku nanya masih mau menyempatkan untuk jawab gitu loh. Ya gitu sih Kak, makasih udah ngajarin banyak ke aku. Ya gitu. Enggak, gue nggak nangis di sini. Ya, sebelumnya selamat buat Kak Vivi atas kerjasamanya selama ini udah di kantor gitu. Kalau dilihat dari Kak Vivi pertama kali, impresi saya pertama kali tuh ketemu Kak Vivi tuh, dia tuh bener-bener tipe yang tiba-tiba datang, Levian ya,
yang ngajak kenalan kayak gitu, kayak wah dia tuh ternyata ramah gitu. Jadi dari situ bisa dapat impresi bagus gitu kalau Kak Vivi tuh emang orangnya ceria gitu. Dan dalam sebulan kebelakangan ini kan kita duduk sebelahan. Nah di situ kadang ngerasa tuh sebenarnya Kak Vivi tuh nggak sepenuhnya ngelihat dia tuh ceria dan aktif gitu. Kadang ada sisi dia lagi diem banget gitu. Jadi kayak kita mau nyapa dia tuh takut takut digigit. Dia diem kebangetan gitu kayak. Nah, jadi ya udah kalau dia diem ya gue diem juga gitu, nggak ada takut. Jadi duduk sebelahan seharian tuh kadang nggak ada ngobrol karena dia lagi diem gitu. Cuma kalau dia lagi mode fun gitu, kadang tiba-tiba nunjukin hal sepele nggak jelas di Instagram. Inilah ini. Akhirnya gue ngerespon gitu kayak sekedar ada kerang murah di mana gitu. Jadi makanya kita kadang kalau malam tiba-tiba suka pesan kerang gitu, makan dan rame bareng Tio dan teman-teman yang lain kayak gitu sih. Jadi itu sih kayak kenangan yang mungkin nggak bekas buat gue dan teman-teman yang lain kayak gitu, yang bener-bener fun terus memeluk erat teman-temannya gitu. Mungkin itu sih. Sama buat kedepannya buat Kak Vivi, semoga apa yang lu pengen, yang lu ceritain ke gue, yang lu pengen interior juga, pengen fokus sama hal-hal yang lu kerjain sekarang, semoga kedepannya bisa lu capai semua, terus dilakukan dengan yang terbaik gitu. Thank you. Jadi pertama kali kenal Kak Vivi itu waktu aku lagi karantina, terus kayak kan hujan deras tuh, aku lagi di bawah tuh, lagi di sini. Nah tapi kan aku tuh cuman tahu tangga kamar itu lewat tangga luar doang tuh. Terus waktu hujan itu Kak Vivi tuh lagi makan, terus kayak mungkin kasihan ya lihat aku kayak kejebak hujan gitu, terus kayak loh kamu nggak tahu ada shortcut ke atas gitu. Akhirnya kayak oh nggak tahu Kak, biasanya lewat tangga luar gitu. Terus gitu oh ya udah sini aku anterin gitu, padahal dia kan lagi makan gitu ya, kayak lagi makan enak gitu, terus kayak bersedia buat nganterin aku gitu sampai ke atas, sampai kayak iya jadi sini ngeliatin tangga kaca ini, ngeliatin lantai kaca ini, terus naik ke tangga belakang gitu. Akhirnya semenjak itu barusan tahu kalau oh ternyata ada shortcutnya gitu. Nah habis gitu waktu masuk pun awal itu Kak Vivi tuh jadi mentor pertama. Aduh ya. Nah terus waktu itu ngerjain Jasem sih, cuman Kak Vivi kayak bantuin ngajarin aku gitu di samping setelah Kak Timbul gitu. Jadi kalau ada apa-apa gitu, kalau misalnya Kak Timbul ke lapangan, aku tanya ke Kak Vivi. Terus kayak setiap kali nggak ngerti gitu pasti aku belum ngomong nih kayak aduh nggak paham Kak, tapi Kak Vivi tuh bisa baca kayak gerak-gerikku yang kayak aku nggak paham gitu. Akhirnya kayak kamu nggak paham ya, sini aku jelasin sambil digambarin gitu. Jadi kayak semuanya tuh kayak bener-bener dijelasin secara detail gitu, kayak sampai aku kayak bener-bener paham gitu, kayak oh iya Kak gitu. Habis gitu mungkin kalau secara kepribadiannya sih Kak Vivi tuh bener-bener orang yang sangat-sangat care gitu sama sekitarnya, sama teman-temannya, bahkan sama anak-anak intern gitu. Kayak misalnya waktu jam makan kita masih kerja gitu, kayak ayo keluar makan gitu. Terus kayak apa ya, kayak setiap kita misalnya kayak ngerasa lagi nggak enak badan atau apa, kayak bener-bener di carein gitu, kayak mending kamu kayak makan ini deh biar kayak lebih enak atau apa gitu. Terus misalnya pernah kayak sakit perut gitu, terus kayak bener-bener di carein juga, kayak direkomenin minum obat apa gitu. Terus paling inget sih waktu itu si Joce kan pernah kayak kehujanan mau pulang, terus kayak hujan banget tuh. Terus Kak Vivi tuh sampai bantuin nyariin jas hujan gitu, sampai naik turun tangga gitu. Maksudnya kayak orangnya bener-bener seperhatian itu, secare itu, sama bener sih sesincere itu sih, kayak sama orang kayak nggak ada pamrihnya gitu, kayak bener-bener mau bantuin sampai totalitas gitu. Terus gitu ya itu sih mungkin kayak bener-bener ya mungkin sama sih kayak Kak Pandu, mungkin sekarang akan cukup kehilangan sosok kakak gitu yang ada di studio, yang bener-bener yang maksudnya apa ya, kayak salah satu orang yang bener-bener perhatian sama sekitarnya gitu. Terus mungkin bakalan kangen suara ya gitu, suara celtuannya yang kayak waktu tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba langsung kayak teriak gitu. Iya, sama
iya berdiri di plafon gitu. Mungkin bakalan iya sama duduk. Jadi di kursi duduk sambil jongkok gitu mungkin bakalan kangen banget sih sama pemandangan itu gitu. Terus bakal kangen juga kayak kita membahas Demon Slayer, Reply 88 sampai excited banget fangirling gitu. Sama ya ininya bakal kangen semua apa yang Kak Vivi lakuin sih, soalnya kayak nggak ada yang kayak Kak Vivi lagi gitu. Ya itu sih kayak bener-bener ya untuk sekarang sih kehilangan banget sih. Tapi ya tapi I wish you all the best. Kayak semoga kakak kedepannya bisa menjalankan apa yang ingin kakak prioritaskan itu yang mungkin sekarang belum sempat. Sama mungkin semuanya bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi, bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, mungkin having fun atau membeli iPad atau apapun itu. Ya, semoga semuanya bisa tercapai, Kak. Kak Ovi kali. Anak RW itu pada bilang Vivi itu rame gitu, terus kayak oh iya Vivi itu rame ya gitu, kayak baru nyadar gitu. Soalnya mungkin aku sebagai teman kamar ya, mungkin nggak kerja langsung kan, tapi kan beberapa bulan gitu kamarnya sebelahan gitu, itu Vivi tuh cenderung lebih diem gitu. Kadang aku harus nih Vi gitu, ada nggak nih orangnya apa lagi mau diajak omong nggak atau enggak, lagi mau diajak omong atau enggak gitu. Terus waktu kemarin dia lagi stres itu, terus aku kayak apa ya, kayak kerasa gitu apa auranya tuh jadi tiba-tiba menggelap gitu. Terus kayak takut mau nyapa nih orang, kenapa tiba-tiba jadi jutek banget gitu mukanya. Terus apa ya, kayak bingung juga sih maksudnya sebagai temen tetangga gitu, kayak mau nanyain takutnya ganggu gitu. Terus tapi habis itu terus sempat ngobrol-ngobrol lagi gitu, dan ternyata kalau yang aku tangkap mungkin memang waktu itu dia lagi butuh waktu sendiri gitu. Kalau di kamar justru apa ya, kayak Vivi tuh lebih banyak dengerin aku sih, mungkin karena akunya sendiri juga apa ya, ternyata tuh cocok sama Vivi gitu. Jadi pengen ketika ada Vivi tuh kayak pengen cerita terus gitu. Itu kalau dia nggak, yang malam itu kalau kamu nggak telepon sama orang mungkin kita nggak selesai itu obrolannya. Ya menurutku keputusan Vivi itu berani banget sih, mungkin nggak semua orang bisa ambil keputusan itu. Ya semoga nanti habis ini kayak berproses lagi gitu ya kan, maksudnya kayak tapi istirahat dulu gitu, pulihin diri, jiwa raga, terus nanti kalau udah siap bisa jalan lagi. Semoga bisa udah semoga bisa ketemu lagi. Untuk Kak Vivi tuh kalau misalnya ada orang nanya orang yang seru tuh itu, nah itu Kak Vivi gitu. Kayak gimana ya, nyari kata itu banyak sih, kayak nggak cuma sincere, tapi kayak kalau misalnya di studio gitu, misalnya lagi ngelihat sini lagi tensi tinggi, stres. Nah kalau misalnya ngelihat Kak Vivi tuh, walaupun kita nggak ngobrol dengan tuh kayak tenang dikit. Jadi kayak ngelihat hasilnya tuh kerja bisa tenang gitu. Walaupun kita tahu mungkin Kak Vivi juga tensi lagi tinggi gitu, tapi maksudnya karena kita tahu pas lagi istirahat tuh gimana Kak Vivi orang kayak gimana, itu tuh kayak Kak Vivi tuh ya seru lah gitu, kayak gimana ya, kayak nggak bisa ngebayangin Kak Vivi ngelakuin hal yang jahat gitu, kayak baik terus gitu, kayak gitu. Terus bener tadi kata Pandu juga, kayak walaupun yang tadi deh, yang ini deh aneh gitu. bukan yang mandi tapi kayak tapi kayak mungkin pas mungkin kalau sekarang 6 bulan maksudnya udah lumayan kenal sama Vivi, tapi dulu pas gue kayak baru sebulan 2 bulan di awal, tapi kalau misalnya ngobrol sama Vivi tuh ujung-ujungnya connect aja gitu, kayak apa ya, ngobrol tuh pasti masuk aja, mau ngomong apa, maupun cuman kayak misalnya kayak baru sebulan kayak basa-basi gimana ini, tapi ujung-ujungnya tuh enak gitu ngobrol sama Kak Vivi. Jadi dari situ emang ini kayaknya Kak Vivi tuh orang yang enak nih buat diajak ngobrol juga
deep juga bisa, tapi light juga bisa, yang lucu-lucu juga bisa gitu. Tapi at the same time juga kalau misalnya ngomongin kerja itu ya itu bener sih, kayak kalau ngajarin enak. Mungkin gue pernah sih beberapa kali maksudnya kayak bolak-balik Kak Vivi ya, misalnya nanya ini tanya Kak Vivi, nah itu walaupun belum terlalu sering mungkin ya, nah itu juga enak banget, to the point dan langsung jelas itu. Jadi aku lihat kayak Kak Vivi bener sih kayak sosok kakak juga di sini gitu. Kak Vivi pergi dari sini ya kehilangan salah satu yang ini kayaknya kakak yang bisa menggandeng kita semua ini buat maju ya, dan itu hilang gitu. Jadi tapi tetap aja kan kita tetap harus life goes on gitu. Jadi semoga apa yang direncanain Kak Vivi ke depannya, apa yang diinginkan tuh semoga bisa terjalan dan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu sih. Wishing all the best and good things always in your life. Udah gitu. Iya. Halo Kak. Jadi mungkin kalau aku sih baru berapa bulan ya? Baru 2 bulan lebih ya. 1 bulan deh. 1 bulan lebih. Enggak lupa. Dan belum banyak kenal juga sih sama Kak Vivi ya. Kerja pun baru itu sekali, dan itu bentar doang, 4 jam gitu. Iya, gue inget tuh bikin apa sih, anti rayap. Itu 4 jam doang. Gue inget. Tapi mungkin kalau aku sih bisa simpulin gimana Kak Vivi dari apa yang semua bilang ya. And I agree with that. Dan mungkin untuk yes, untuk untuk terakhir sih enggak mau nangis. Maksudnya buat ngerap keringat. Oke, enggak keringat. Ya, keputusan untuk keluar pun menurutku itu udah keputusan untuk improve yourself lah. Kenapa sih? Ya. Dan ya dari semua yang teman-teman juga udah bilang ya, maksudnya ya enggak gitu. Berarti kita semua suka banget lihat Kak Vivi senyum gitu. Dulu ketika saya magang kan baru pertama kali masuk itu saya ditempatin di bawah sini, paling bawah deket tangga. Ketika anak-anak yang lain selain yang lain itu lewat tangga begitu saja, tapi saya ingat Kak Vivi itu kayak nyapa, lo anak magang baru ya, kenalin gue Vivi gitu. Terus ya ampun, terus kayak saya merasa terharu gitu, sangat welcoming Kak Vivi ini kepada orang-orang baru termasuk saya. Kemudian kan ketika waktu itu rapat hari Senin pertama itu kan di bawah sini, saya ingat kalau dia itu selalu membuat suasana ceria dari yang bahkan dan berikutnya saya ngerasain kalau Kak Vivi ini termasuk salah satu orang yang sangat mewarnai studio di sini, sangat welcoming bagi saya terutama kan. Saya ingat juga waktu itu ketika saya pernah dibimbing Kak Vivi, waktu itu ngerjain piadeling, waktu itu bikin denah kamar-kamar ketika baru dibuat lantainya. Itu saya merasa sangat dibimbing oleh Kak Vivi, nge-layout denah itu gimana. Terus kemudian ya ampun, saya merasa terharu ketika maksudnya
Entah kenapa saya ngerasa terharu aja, kayak ya ampun, sangat merangkul banget Kak Vivi ini. Saya merasa dirangkul jadinya kayak Lu yang baper aja. Lu baperan. waktu itu soalnya saya kan sempet pas ngerjain rada pusing gitu, kemudian disuruh lu istirahat dulu aja. Kemudian kan waktu itu kan kerjaan saya belum kelar, tapi disuruh pulang dulu karena udah malam kan. Tapi pas besoknya tau-tau udah selesai, maksudnya dilanjutan sama Kak Vivi gitu. Kayak saya merasa kayak meninggalkan tanggung jawab jadinya. Ya ampun, terima kasih banyak Kak Vivi. Waktu itu juga pokoknya baik. Waktu itu saya juga ngelihat dari kejauhan gitu. Maksudnya kan saya kan duduk rada jauh, tapi saya ngelihat kalau waktu itu pernah suatu ketika ngerjain RAB gitu nggak pas gitu. Jadi kok udah dihitung-hitung kok kelebihan, terus di-push terus sampai Kak Vivi rada sedih gitu. Bahkan ketika makan malam itu waktu itu dirangkul teman-teman. Maksudnya saya menyimpulkan kalau ya ampun betapa tangguhnya gitu Kak Vivi ini. Saya merasa terharu. Bahkan ketika waktu itu saya pengen masuk sini lagi, waktu itu kan saya masih WFH kan, kemudian lagi on cam gitu sama Karian, di belakangnya ada Kak Vivi. Kemudian Kak Vivi langsung nyapa, Put lu kapan masuk? Maksudnya kan udah lama nggak ketemu, tapi Kak Vivi masih ingat saya gitu kan, terharu saya. Terima kasih ya Kak Vivi, semoga kedepannya Kak Vivi bisa sukses selalu. Saya malu. Pokoknya terbaik untuk kedepannya. Saya sangat menantikan kesuksesan Kak Vivi kedepannya, dan akan senang kalau semisal di hari yang akan datang itu Kak Vivi masih tetap bisa ingat sama saya, bisa. Saya. Pokoknya sukses terus ya Kak Vivi ya. Semoga kamu bahagia. Terima kasih Kak Vivi. First impresi saya ketemu saya. Iya. First impresi aku ketemu Kak Vivi itu kayak bingung gitu. Soalnya aku ketemu Kak Vivi lagi pusing-pusingnya gitu, kayak ada awan hitam di atasnya gitu kan, lagi bete-betenya. Cuman malamnya kayak udah kayak bukan orang yang sama gitu. Jadi kayak apa sih yang ya berubah kepribadian, kayak bipolar apa ya, beda banget gitu. Jadi kayak untuk pekerjaan tuh ternyata Kak Vivi serius dan tegas banget, tapi untuk kehidupan personal sesama kita gitu, itu dua orang, aku rasa kayak dua orang yang berbeda gitu. Jadi kalau ada apa-apa di pekerjaan, Kak Vivi itu bisa langsung ngomong, misalnya salahnya apa, belak-belakan aja, bisa belak-belakan gitu, kayak lebih jujur untuk ngomong feedback ke orang lain gitu. Terus suka ngajak jajan juga. Dan kalau di studio tuh kalau Kak Vivi buka apa-apa di YouTube gitu, semuanya ngerumungin apa mejanya Kak Vivi, kayak wah gitu. Kayak center of attention-nya, kayak kalau aku nggak tahu sih kalau Kak Vivi udah nggak ada tuh kayak gimana gitu. Iya, jadi kayak ya kok nggak ada gitu. Terus
Kak Vivi tuh kalau ngajarin tuh sabar banget ya. Jadi kayak kalau diajarin tuh bener-bener yang kalau nggak ngerti diulang lagi. Jadi ya belajar cara ngajar juga sih dari Kak Vivi gitu. Itu aja sih. Semoga Kak Vivi selalu disertai hal-hal baik dan makin bahagia udah ini. Gitu aja. Masih ingat pertama kali ketemu Vivi waktu pada makan siang makan malam deh kayaknya. Aku kesini terus pada ngumpul juga teman-teman. Vivi pakai baju putih, terus jeansnya jeans yang biru muda gitu. Robek ya? Kayaknya, iya kayaknya. Terus ya gini rambutnya juga diikat gitu. Ramah banget nyapa, halo gitu, aku Vivi gitu. Terus bilang, Nirma maaf ya di sini orang-orangnya senang jajan gitu. Oh ya nggak apa-apa, aku pikir kan ya biasalah jajan gitu. Ternyata emang ekstrim sih jajannya. bisa satu malam tuh 2-3 kali gitu pesan GoFood itu, terutama Rian ya. Ya aku bisa tahu Vivi itu orang yang baik dari pertama kali kita ketemu. Walaupun kita jarang interaksi ya, Vi ya. Karena aku juga masih baru di sini dan nggak ada kerjaan yang bareng juga. Bingung. Oh ya, Vivi itu juga salah satu orang yang bisa, menurutku bisa selalu apresiat masakannya Bibi gitu. Maksudnya ya kita tahu lah, maksudnya ada ya, aku juga pernah gitu bosen karena kan menunya kadang-kadang sama terus gitu ya. Tapi Bibi bisa selalu excited, terutama kalau makannya ayam sambal hijau. Oh, iya. Bibi selalu bilang ini enak banget tahu gitu, aku kadang nggak suka sih gitu. Itu keren sih, Bi. Apa ya kalau istilahnya di bahasa Jawa tuh ngewongke, apa ya, memanusiakan gitu, manusiakan manusia gitu. Bibi ya benar kata teman-teman tuh orangnya care banget gitu dan sangat perhatian dengan orang secara personal gitu. Apalagi oh ya, sama Vivi itu juga salah satu orang yang karena kepeduliannya itu juga bisa membantu menertibkan anak-anak kalau semisal ada yang lupa nyuci piring atau apa ya, buang sampah sembarangan gitu. Terima kasih Vi bantuannya. Bisa dirasain dari atmosfernya teman-teman juga sih di sini kalau aduh nggak berencana nangis nih Pi ya. Sorry. Iya kalau kita di sini bakal kehilangan banget sih Pi. Tapi nggak apa-apa lah ya, life must go on ya Vi ya. Semoga di depan sana Vivi bisa lebih bahagia lagi, bisa lebih sukses lagi. Kita semua di sini mendoakan yang terbaik buat Vivi. Apa ya, kalau Vivi itu kayak bener sih kata orang-orang, emang dia tuh kayak care gitu, tapi kayak tampangnya kayak agak serem gitu kadang. Kadang fun banget gitu, tapi sebenarnya dia care all of the time gitu. Sampai apa ya, sampai aku tuh inget banget pas aku mau pindahan kamar gitu kan. Kayak apa ya, bahkan aku sendiri tuh nggak mikir aku mau pindah kemana gitu, kayak nggak oh masih ada waktu tersisa gitu, nanti aja lah mikirnya gitu. Tapi Vivi itu tiap ketemu, lu gimana, udah dapet kamarnya, udah bilang Kak Yudit gini gitu. Saya tuh di situ kayak wow, kayak apa ya,
kayak maksudnya kayak kayak kerasa banget gitu bahwa Vivi itu care gitu, padahal kan kayak emang nggak pernah beririsan gitu kerjanya, dan ketemunya juga nggak yang seintens anak studio gitu kan, tapi Vivi itu kayak bisa tahu gitu problem orang lain, terus kayak ada aja di saat orang tuh kayak nggak ngungkapin kok dia bisa tahu kayak gitu-gitu. Kayak ya menurut aku orang yang kayak gitu dia memperhatikan sih, mungkin di saat dia makan, pokoknya all of the time sih menurut aku, karena kayak kalau makan tuh kalau di tempat makan tuh ada aja yang dia ingetin gitu, kayak tapi jadi lucu, tapi sebenarnya itu teguran yang bener gitu. Kayak misal yang kemarin Putra lu jajan mulu belum gajian kayak gitu. Terus kayak apa ya menurut aku itu reminder yang bener gitu. Iya ya bener, di situ kita juga jadi tertampar yang jajan terus, kayak oh iya sih. jadi kayak iya bener, kalau udah Rian promosi gitu Vivi yang menyangkal gitu kan, jajan mulu gitu. Terus pas tadi terus kayak pas hari tadi kan hampir mau jajan, terus kata Vivi nggak usah jajan, gue udah jajanin kalian gitu. Kayak bener-bener nge-save kita gitu supaya nggak boros gitu. Oh enggak ya, di atas mah dia jajannya tengah malam soalnya. Itu sih kalau kesan ke Vivi, emang care gitu dalam diamnya gitu. Itu, dan thank you banget Vi udah care ke kita semua. Terus kayak semoga di perjalanan selanjutnya benar-benar terwujud gitu apapun yang diinginkan. Terus kan udah kalau nggak salah punya usaha dekor gitu juga kan, siapa tahu teman-teman nanti butuh bisa bukan kayak bisa apa ya, kita bisa connect gitu, mungkin ya nggak ketebak gitu apa yang buat connect lagi gitu kan. Dan semoga mungkin itu bisa jadi salah satu jalannya gitu ya. Semoga komunikasinya juga nggak keputus gitu kan dengan kita semua. Misal sama ini sih yang paling ingat banget aku aduh jadi lupa. Kalau ke Vivi itu maksudnya kalau ke Vivi itu aku kayak suka nanyain, kadang dia makan mie gitu kan, ternyata di situ tempat ada yang jual makanannya babi. Terus kayak dia, Sat gimana Sat, jelasin Sat ke Lulu kayak gitu. Kayak terus kayak kalau minuman yang bir gitu, terus dia kayak jelasin gitu. Saya kan penasaran gitu, Vi ini apa bedanya gitu-gitu. Terus dia jelasin ini kayak gini gitu. Itu menurut aku kayak ya something yang new gitu bagi aku. Terus kayak ya kayak di sini toleransi banget gitu, walaupun kita punya prinsip masing-masing gitu, tapi kayak ya dibawa fun aja asal tetap pada prinsipnya masing-masing. Itu sih keren banget sih. Thank you Vi ilmu-ilmunya. Sebenarnya kalau susah buat ngomong kan berarti kayak banyak gitu ya. Jangan geli. Aduh, jangan liatin dong. Ini nih, apa Vivi tuh dari tadi minta buat ngomong terus, kayaknya dia ada ini sama saya tuh, maksudnya kayak apa ya, saya kehilangan ini sih. Aduh, nggak tahu. Tadi tuh ada, sebenarnya ada banyak banget sih. Ya tapi itu karena saking baiknya jadi nggak keluar gitu. Mampet ya? Iya. Nggak, kalau Vivi pergi ini sih mungkin cewek di RAW jadi berkurang sih. Soalnya kan kayak kalau sama cewek tuh enak gitu. Aduh apa ya? Aduh, jangan liatin, jadi makin gak keluar nih kata-katanya.
Oh iya ini nih. Kehilangan ini sih, orangnya sering ngeledekin. Ngajarin kopi di semua. Banyak sih. Nggak bisa keluar. Kan bahagia banget lu ya. Dia butuh tisu deh. Nggak tahu, nggak bisa ngomong sih. Kalau nggak bisa ngomong berarti spesial. Tapi walaupun nggak bisa ngomong, ada banyak Evi. Lucu ya? Lucu ya? Kok lu dirian aja deh. Tahu sih. Kayak ini apa sih ya? Udah dong, teknya jadi tadi tuh pas orang ini mau ketawa doang tuh. Tadi tuh pas orang-orang ngomong tuh kayak banyak yang ngomong ini itu sama Vivi, tapi kayak biar dia tahu apa sih yang ada di hati saya gitu kan. Tapi terus kan ini nggak bisa ngomong lagi. Udah, ntar lewat tulisan aja ya, Vivi, biar inget lagi. Udah ya. Gagal kan? Thank you ya teman-teman, nggak nyangka banget ternyata omongannya kayak gini. Karena kan biasa kan jadi peserta yang ikut ngomong juga siapa resign gitu kan. Ternyata wow, gila sih. Kayak nggak pernah diginin aja sih. Karena orangnya gelian gitu kalau kalau ngomongnya yang terlalu menyentuh gitu kayak geli gitu. Tapi gila sih, parah. Ya, thank you buat semuanya ya. Kadang tuh ngelihat kalian tuh sama kayak diri gue yang dulu gitu. Jadi pokoknya pesan gue apa ya? Gue tuh kadang berpesan ke kalian karena ngelihat gue yang dulu, dan menurut gue itu kadang harusnya lebih baik begini gitu. Kayak misalnya jangan terlalu diforsir tiap hari gitu, karena lu tuh maraton kan? Iya, maraton nggak sprint. Itulah maksudnya, lu harus tahu diri lu gitu. Itu sih, karena dulu gue juga sukanya sprint, tapi malah ketika udah ada revisi malah loyo gitu loh. Padahal kan kita nggak kayak gitu ya kerjanya. Itu sih pesan gue tuh, kadang gue ngeliat diri gue yang dulu. Itu sih apa ya, nggak nyangka juga gue ada di lingkungan, kalau di dunia kerja gue tuh kalian part 2-nya gitu sih sebenarnya. Part pertama kan kayak teman-teman lama gitu, tapi ternyata fun sih orang-orangnya, dan benar-benar care dan luar biasa ya. Gimana ya? Kayak kalau gue nonton anime tuh kayak
bayi-bayi tabung yang apa rumusannya tuh dibuat luar biasa banget gitu. Gue mulai ngerasa gila ya, kok anak-anak yang sekarang yang part 2 ini gila banget ya. Menurut gue bukan gila dalam artian buruk, tapi memang dalam kemampuannya tuh skillful banget gitu. Dan apa ya, lingkungannya baik gitu, lingkungannya baik. Jadi gue merasakan dua dunia yang berbeda gitu. Dan keren banget sih. Pokoknya cuman pesan gue, kalau yang gue lihat ya, lu yang tahu diri lu yang tahu kapasitas lu. Ketika butuh istirahat, ya istirahat aja dulu gitu. Tapi ya do the best lah, break your limit, tapi tahu juga itu batasannya gitu. Kalau untuk Karis nanti aja ya. Untuk Karis juga ya. Langsung aja ya. Untuk Karis juga. Terserah Vivi. Kalau yang Karis tuh sama juga, kerja 3 tahun tapi ada gap setahun WFH gitu. Dan itu aneh banget sih menurut gua gitu. Kok masih ada ya kantor yang mau ngizinin gua WFH setahun gitu. Kayak dalam hati tuh ngerti banget ini kenapa gue kerja di sini dan gue masih ada di sini tuh. Benar-benar gue rasain jujur ada pengertian, ada toleransi, dan benar-benar yang gue rasain pasti ada minusnya, tapi plusnya tuh lebih banyak. Kalau diingat-ingat tuh gimana lo bisa belajar banyak gitu. Diizinkan belajar banyak dan melawan negative thinking lo gitu. Itu apa ya, kayak yang kadang gue mikir dalam hati buruk, tapi ketika gue dikasih pengertian tuh gue ngerti banget di balik semua itu tuh kenapa kayak gitu. Gue orangnya sebenarnya bisa ngerti banget kalau dijelasin gitu, maksudnya kadang punya pikiran sendiri, tapi ketika gue dijelasin, oh ternyata reason orang tuh kayak gini ya, gitu sih. Kalau yang Courage tahun pertama, terus selang WFH, terus sekarang itu ngeliat improvement yang super beda jauh Kak. Menurut saya tuh berapa derajat kalau nggak balik lagi? Nggak balik lagi. Takutnya malah balik lagi sama aja gitu. 180 ya. 180 Kak. Jadi kayak dulu kalau suasana kerja di bawah itu menurut saya tuh intens banget. Padahal bukan saya yang dapat keintensan itu gitu. Tapi emang tensionnya tinggi banget. Dan itu bukan, dan saya ngerti itu kenapa kayak gitu loh. Kenapa misalnya Faris tuh lebih keras ke anak build dulu kalau di basement kan. Itu tuh kadang saya juga ngeri gitu loh, kalau pendekatannya tuh beda lah sama yang sekarang gitu. Terus abis itu tapi ngerti gitu loh, sekarang tuh ngerti ini orang hebat banget ya gitu, maksudnya punya banyak tanggung jawab, punya banyak tekanan, tapi ini orang makanya dulu ngerti gitu kenapa dulu bisa sampai segitunya gitu. Untuk reminder kita teliti, misalnya rabe gitu itu karena tempurnya tuh tinggi gitu loh, dan dia yang harus tanggung jawab gitu. Misalnya kalau gue di posisi Karis gitu ya, kadang gue mikir kalau pegawai gue kayak gini sih gue pecat-pecatin aja gitu. Kayak aduh lu tuh gimana sih gini harusnya lu bisa gitu. Nah kalau gue mikir gitu, tapi ketika di sini tuh mindset gue tuh berubah.
kayak suatu guru, gimana, guru lah ya, guru yang mau ngajarin bener-bener nih orang punya potensi apa, oke, gue akan pakai potensi lu, bukan lu harus punya potensi ini untuk kerja di sini gitu yang gue rasain personal. Kayak dulu gue ngeliat Karis tuh rada galak gitu di sebelum gue WFH, mana ada suatu perasaan ketika gue mau masuk ke sini lagi tuh gue rada takut gitu, aduh gue gak mau gitu kan. Kadang kan cerita-cerita gitu ya ke teman-teman kayak Dini, Arlen gitu kan, aduh kapan masuk, lo kapan masuk gitu kan, aduh gue gak mau, gue gak mau. Tapi emang bener keadaan buruk gitu ya, tapi gue pengen kayak udah aja lah gitu, gak mau lanjut, akut. Tapi si Dini tuh bilang ke gue, Karis udah beda gitu kak. Saya tuh dalam hati kayak gimana ya, apanya yang beda gitu kan, lu pasti menjebak gue kan. Dalam hati tuh gitu lu ini kan menjebak gue supaya balik doang gitu. Ketika itu yang bener sih, ngerasa banget beda. Yang dulunya tuh kalau mau asistensi harus pasti kan via Kali gitu, mau maju asistensi tuh pasti via asosiat, jadi tuh ada gapnya. Nah itu bikin takut. Tapi sekarang itu kak, menurut saya yang perubahan 180 derajatnya, pencapaiannya tuh bisa nggak pernah lihat yang kayak gitu sih gitu. Wah, orang yang sekeras ini bisa ya kayak gitu dalam hal baik gitu. Makanya di segala kekurangan yang dikit-dikit, saya ngeliat kantor ini jujur luar biasa banget gitu. Lu meskipun mungkin lu ada enak-enaknya juga, tapi jauh di dalam tuh lu diperhatiin gitu. Mereka care setiap karyawan, apalagi kalau udah compare ke kantor lain ya, kadang nggak sebanding sih gitu. Menurut gua kayak luar biasa banget pengertiannya gitu. Kapan lagi kan punya bos yang mau dengerin gitu sih. Jadi menurut saya keren banget bisa punya perubahan 180 derajat ke arah yang lebih baik gitu. Thank you kak. Buat Vivi ya, Karis momen seperti ini tuh cukup sulit ya sebenarnya, karena ibaratnya kalau banyak orang yang datang dan banyak orang yang pergi kan, itu kan ada sebuah transition of memories gitu ya. Dan khususnya untuk Vivi akan sangat sulit sekali sebenarnya, bukan buat Vivi untuk pergi, tapi buat Karis untuk melihat Vivi nggak ada di studio. Itu satu, karena yang bisa membuat shifting, yang melihat shifting yang dalam studio yang dari bawah basement gitu, dan Vivi salah satu anak-anak dari kampus Vivi dulu yang ada di studio sih. Jadi, dan dimana pada waktu itu saya lihat anak ini kok cheerful banget ya gitu, cheerful banget. Habis itu apapun tuh dia mau explore gitu, dan akhirnya sama Ali ditempati di satu tempat di bawah yang dimana proyeknya itu sebenarnya cukup menantang sih, eksperimental, membutuhkan kesulitan tinggi dan membutuhkan jam terbang tinggi. Dulu sebenarnya banyak mindset yang saya sendiri juga belum bisa paham juga gitu. Jadi cara untuk mengeksekusi, menjalankan standar, cara untuk tegas, dan cara untuk berdialog dengan tim juga gitu, dan cara untuk berdialog dengan klien begitu things going bad gitu. Pada akhirnya pressure itu berjalan ke dalam gitu. Paling mudahnya melihat RAB ya, begitu susunan RAB ada kesalahan digit misalnya ya, kurang tambah dan sebagainya, itu setiap proyek kayaknya pasti ada, itu eksplosifnya ke dalam.
Dan dentuman-dentuman kayak gitu mungkin dulu itu kencang banget. Karis kayak sekarang gitu. Kalau Karis sekarang, Karis bisa handle gitu. Misalnya kayak ada salah jumlah, Karis bisa bilang sama klien gitu. Kalau dulu itu Karis nggak punya kemampuan begitu, jujur. Jadi begitu nggak punya kemampuan begitu kan harusnya kita eksplosif ke dalam ya, akhirnya meledak gitu. Nah, ledakan itu sebenarnya membuat kadang-kadang itu nggak smooth lah ya prosesnya. Di dalam saya bilang Charles Angels dulu. Charles Angels tuh ya ada Vivi, ada 2 orang yang lain ya. Yang mirip-mirip serupa perawakannya, tapi kalau bertiga itu jajar ya cukup kompak gitu ya. Yang paling terakhir tahan Vivi untuk mengalami bahwa studio ini bertransformasi terlalu banyak, bukan cuma banyak banget. Nah tapi waktu itu saya ingat pas di bawah kita kan WFH ya, saat-saatnya itu tidak mudah. Habis itu Vivi tetap ada di situ. Yang saya tahu dulu waktu lagi WFH kan pakai Skype ya. Nah, kelihatan tuh ininya Vivi, suasana kerjanya dan sebagainya gitu dan sebagainya. Dan saya pikir pada waktu itu Vivi datang ke sini dan saya ingat Vivi nggak mau ngelanjutin kayak gitu. Waktu itu Karis belajar bahwa kayaknya kita memang nggak bisa paksa orang, tapi kita bisa melihat orang, kita bisa ngobrol kalau misalnya coba rasain aja dulu, kalau misalnya nggak cocok ya udah nggak apa-apa gitu ya. Habis itu jalan dan sebagainya, dan Karis tahu bahwa menjadi seorang Vivi itu tidak mudah ya. Maksud saya kamu cheerful gitu, tapi kan eksplosif ke dalam itu tidak mudah gitu kan. Dia kan ketawa-ketawa, kalau di kamar pasti serem banget gitu. Paling gampang gitu aja sih. Kalau kamu lihat seseorang itu ketawa-ketawa dulu di waktu dia balik, waktu dia sendirian, itu mulai banyak hal yang harus diselesaikan gitu ya. Dan menurut saya begitu kita buat formasi, dan saya cuma pikir bahwa masa depan studio ini akan kelihatan dari bagaimana kita melihat anaknya itu berkembang. Waktu itu kali sama kali saya ngomong sama kali bahwa Vivi sama Timbul harus ada di sebelah saya gitu, paling gampangnya gitu. Yang lain-lain saya pikir angkatannya akan sudah transisi stabil, tetapi 2 orang ini menurut saya adalah orang yang harus saya jaga, karena waktu dulu di bawah saya tidak banyak meluangkan waktu sama mereka. Tentunya kalau sama Alim kita sering ya Alim, gara-gara pandemi. Jadi pada waktu itu bukannya saya ini, tapi saya memilih untuk Timbul sama Vivi. Nah waktu ngobrol sama Timbul sama Vivi, saya merasakan bahwa memang itu begitu sulit ya berhadapan di dalam project ya, menjadi Vivi dan menjadi Timbul, meskipun projectnya kecil Gria Sutra ataupun Vivi di project Pak Haris sama Intercon, itu susahnya bukan main. Yang saya bisa appreciate bahwa masih mau nembus, dan saya merasakan suasana itu kayak gelap gulita gitu. Kalau saya paling takut kalau ngobrol sama Vivi, karena udah gelap gulita gitu kan. Nggak tahu kenapa ya, tapi itu sisi, banyak orang bilang apa ya, kayak bipolar atau apapun, tapi Karis nggak merasakan gitu. Karis cuma mikir bahwa Vivi cuma perlu disayang sih. Itu aja. Jadi kenapa Vivi perlu disayang? Karena Vivi udah sayang semuanya gitu. Because you care of people. Tapi kadang-kadang begitu itu nggak kembali ya, you have the feeling that it's not coming back gitu. It's getting deep gitu. Menurut Khalid sih di sesi begitu sebenarnya itu jadi turbulensi sendiri gitu, karena kamu sudah perform gitu. Dan kenapa Khalid selalu bilang ada semacam kegelapan gitu yang menanti di balik prestasi, itu karena ya memang begitu kamu berkontribusi terus dan tulus tanpa ini, sebenarnya endingnya adalah ekspektasi kamu sendiri untuk menghadapkan di mana saya gitu pada akhirnya kan. Tetapi pada akhirnya kalau menurut Karis ya,
yang saya sangat hargain dari sesi ini gitu ya, Vivi perlu yakin bahwa Vivi punya dampak yang sangat besar buat hidup orang lain gitu. Melalui hal yang simpel gitu ya. Nyapa yang punya dampak beda kalau nyapa nggak punya dampak ya. Kamu cuma perlu waktu 10 detik untuk bisa bilang itu punya dampak. Nanti makin lama waktu kamu akan semakin sedikit untuk diri kamu sendiri, untuk orang lain juga gitu. Tetapi begitu waktu 10 detik itu kamu bisa merubah hidup orang lain. Dan saya pikir hal seperti itu spesial gitu ya, karena itulah manusia gitu ya. Kita kemanusiaan tertinggi adalah begitu kita bisa menyentuh hati orang lain, menurut saya. Dan itu menurut saya bukan hal yang remeh-temeh. Yang saya pikir kita di sini seperti suasana situasi komedi ya. Antara mendadak ada yang ngeblank, ada mendadak ada yang ketawa, ada mendadak ada yang sedih gitu ya. Tapi kan begitu bisa merayakan sentuhan itu ya, sentuhan itu, I think tanpa perlu kita memeluk Vivi gitu ya, Vivi pasti tahu kita sedang memeluk Vivi gitu. Jadi saya pikir kamu nggak pernah sendirian sih gitu. Dan Karis selalu merasa sendirian sih sebenarnya. Tapi begitu Karis mengubah pola pikir Karis nggak pernah sendirian, banyak hal-hal baik terjadi gitu. Dan saya pikir nah untuk Vivi saya nggak ada ekspektasi gitu, makanya saya bilang saya tahu bahwa ada orang-orang ini ya, kalian semua bakal jadi luar biasa. Tetapi titik di mana kalian jadi benar-benar luar biasa itu begitu kalian sudah melewati hambatan kalian sendiri gitu, macetnya gitu. Menyentuh hati itu juga satu kemacetan ya. Jadi ya mungkin ya Karis bukan biarin orang menyentuh hati Vivi kali ya, dan mengalir gitu kali, jadi supaya Vivi worth buat dikasih hadiah seperti itu gitu. Setelah itu saya yakin bahwa karyanya akan terpancar, karena when you fix something in your mind gitu ya, in spite of small things, itu semua habis itu berubah dunia. Dan saya pikir ini satu hal yang sangat luar biasa sih kalau melihat seseorang yang bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sih, tapi sampai kamu posisi begini dan kamu bisa menyentuh hati banyak orang yang baru kenal ya, so damn good untuk menjalani kehidupan ini seperti itu. It's one of bukan cuma bar ya, tapi you have the humanity ya. Kamu punya kasih, kamu punya ini, dan itu terpancar. I'm really proud of you, Vi. Udah nggak bisa ada beberapa orang yang melewati semua perjalanan itu, ada yang keluar, ada yang mungkin dia trauma, ada mungkin dia selesai. Cuma setidaknya di saat sekarang ini harusnya endingnya adalah you need to step up higher gitu. Saya pikir gitu ya buat ini, dan I love when you smile, I love when you bercahaya gitu. Tapi saya Karis juga suka begitu kamu gelap, because that's showing who you really are gitu. Tapi abis itu kamu pasti akan balik lagi. Ingat begitu kapan kamu balik lagi itu kamu tahu bahwa kamu bercahaya pas waktu balik lebih terang lagi. Saya pikir gitu ya, semua orang punya kegelapan masing-masing, tapi begitu dia balik dia lebih terang lagi gitu. Saya pikir gitu. Kalau itu dari Karis ya. Udah, nih, Anjis. Ini punya cerita sedikit ya, mungkin berharga ya. Jadi papanya Karis lagi Parkinson, habis itu dia black out. Kemarin Karis ketemu dia di meja makan, habis itu dia diem gitu, black out. Dan dibutuhkan waktu 1 jam ya ngajak ngobrol buat balikin ke posisi semula gitu. Tapi yang menarik adalah, maaf ya, beberapa ini out of the record aja mungkin, saudara tapi juga teman-teman atau macam-macamnya itu jauh gitu. Misalnya bapak saya itu sendirian gitu di meja gitu, jauh gitu. Habis itu yang lain tuh duduk di sofa gitu. Kenapa dia sendirian? Saya bilang
nunduk gitu aja, lagi ngambek ternyata gitu, ngambek minum obat terlalu banyak, tapi nggak ada yang mau dekat. Kenapa sih nggak ada yang mau dekat? Karis belajar bahwa setiap orang punya ketakutan masing-masing ya, termasuk anggota keluarga yang lain dan termasuk Karis sendiri. Kita takut untuk menghadapi bapak saya. Habis itu bapak saya gini ya, kebayang ya, bukan saya peluk nggak, dibutuhkan inisiatif dia kan untuk bisa kita berbalas atau tidak. Tapi begitu itu terjadi, itu Karis seakan-akan mendapatkan blessing gitu, bahwa ternyata menyentuh hati gitu ya. Dan begitu bapak bilang kayak gitu, saya pengen peluk kamu, wah itu udah blessing for life gitu. Nah maksud saya itu dan besoknya ya bapak saya gitu lagi Parkinson lagi, dan butuh lagi waktu kayak gitu. Shit will happen ya, tapi when we have that kind of courage gitu kali ya, buat kita gimana yang menembus ketakutan kita sendiri. Dan itu blessing banget sih buat kita mendapatkan cinta kasih kayak gitu dari orang yang kita sayang. Nah sekarang konteksnya kan ke Vivi gitu ya, dan saya pikir you touch everybody's heart with your own way gitu. And I think we are very thankful about that. Karis bilang terima kasih effort Vivi dan sebagainya ada di studio ini. Saya pikir itu membuat hari demi hari kita menjalani perubahan ya. Semoga hari demi hari kita menjadi orang yang lebih baik ya, dan menyentuh hati seseorang itu berkatnya besar ya. Ini bukan cuma soal materi lagi, ini kita bicara soal bagaimana kita membuat hidup orang lebih baik. Nggak perlu materi sih, cuma perlu sentuhan. Yang itu Karis ingat momen kayak gini, dan ini berjalan beriringan ya. Ini saya pikir luar biasa sih. Itu aja buat dari Karis buat Vivi ya. Oke? Oke. Oke, Angel mau hak Vivi. Ini sini. You need to hug the person. You need to hug the person. You need to hug the person. Enggak. Ayo dong. Oke. Iya. Vivi cuma nunggu buat dipeluk. Cinta itu gitu, awkward beginning tapi at the end itu dead. Dibiasakan buat bicara kebaikan, itu aja sih. Oke, apalagi abis ini? Kita foto bareng ya. Habis itu all the best ya.